Ya, hari ini kita masuk ke satu fitur ya, satu fasilitas di halaman web yang disebut dengan melacak pengunjung yang mengakses website kita. Jadi kalau Anda sering mengakses website, Anda pasti pernah melihat ya di website itu ada tulisan Anda pengunjung yang ke 1000 gitu atau Anda pengunjung yang ke 100 gitu, pada hari ini atau mungkin pada bulan ini gitu. Itu namanya di websitenya di apa dipasang ya atau dibuatkan sebuah program untuk menghitung setiap pengunjung yang datang ke website. Gitu. Nah, gimana caranya kok bisa pengunjung yang datang itu maksudnya mengakses website kita ya. Misalkan websitenya www.unsada.ic.id gitu. Nah, setiap ada yang membuka itu di dalam file. Nah, biasanya kan file awal kita membuka website itu nama filenya file index ya, file index.php. Nah, di dalam file itu dipasang sebuah trap ya, sebuah program untuk men, me, mencatat setiap yang berkunjung, setiap yang membuka. Nah, dicatat kita ada programnya untuk mencatatnya. Nah, programnya ini ya, ini program mencatat pengunjung, ini programnya dalam bentuk file. Contohnya di sini diberi nama filenya catat visitor.php. Nah, seperti ini. Jadi yang dicatat itu bisa macam-macam ya. Ketika nanti program ini kan nanti di-include-kan aja ya. Jadi nanti include catat visitor gitu. Nah, programnya ini contohnya seperti ini ya. Yang dicatat itu bisa IP ya. Jadi ketika kita memiliki sebuah komputer atau sebuah handphone ya untuk mengakses website, itu pasti ada IP-nya, namanya IP address ya. IP address itu alamat unik yang dimiliki oleh setiap alat yang terhubung ke jaringan. Nah, IP-nya bisa kita catat. Ini contohnya kalau kita mau mencatat IP address-nya ya. Ini coding standar ya dari PHP. Apakah IP-nya itu nanti pakai IP private atau mungkin ada juga yang IP public ya. Makanya nanti kita di sini ada pengecekan ya. Ini kalau IP-nya IP private diambil nanti HTTP client-nya, tapi kalau IP-nya IP public diambil nanti ini IP remote-nya ya, IP public-nya gitu. Nah, tapi intinya nanti kita sebagai yang memiliki web, ya, bisa menyisipkan di dalam website kita program untuk melacak ya, men-track ya, melacak pengunjung yang berkunjung. Nah, ini contohnya. Kita catat IP-nya. Nah, ini yang penting ini yang di atas ini. Kita mencatat sessionnya. Sessionnya, session itu adalah perkuliahan kita di awal-awal ya, di dalam PHP. PHP itu bisa mencatat session yang dihasilkan oleh server ya. Jadi setiap server kita kan pakai servernya namanya Apache ya. Setiap server itu dia eh, memberikan angka session ID ya, angka session ID ke setiap browser yang membuka server tersebut. Nah, kalau di server itu ada web server tentu ya. Maka ada session ID yang nanti kita bisa lihat ya berapa angka gitu. Nanti kita bisa lihat di database-nya. Sekian angka itu untuk menjadi kode unik setiap yang berkunjung. Jadi setiap kita berkunjung ke website itu kan menggunakan browser. Nah, browser itu punya session ID nanti. Nah, session ID itu kita catat. Sehingga orang yang berbeda atau browser yang berbeda itu akan memiliki session ID yang berbeda. Apa gunanya itu dicatat ya supaya kita tahu ini yang yang berkunjung ini menggunakan browser yang sama atau orang yang sama enggak. Nah, gitu. Kadang-kadang kan kita ingin mencatat hanya untuk orang yang berbeda atau untuk browser yang berbeda biasanya ya. Atau juga mau dicatat untuk IP yang berbeda. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang menggunakan satu IP itu dianggap dia berkunjung orang yang sama. Itu kalau mau dihitung pengunjungnya dengan lebih detail gitu ya. Jadi yang dicatat itu bisa sessionnya, bisa IP address-nya, bisa yang dicatat itu dia sedang membuka halaman apa. Karena di website kita kan banyak halaman ya, halaman yang paling utama itu kan halaman indeks. Mungkin yang dibuka halaman berita,
Mungkin yang dibuka halaman pengumuman gitu. Kita bisa catat nanti. Berapa orang yang membuka halaman pengumuman, berapa orang yang membuka halaman berita tertentu gitu. Itu bisa kita catat nanti. Nah, setelah kita catat ya ini dalam bentuk variabel ya, ini ada misalkan ini nama variabelnya variabel session, variabel IP address atau variabel page. Setelah kita catat, catatan itu kita masukkan ke dalam database. Nah, makanya kita butuh database. Ini dia menyiapkan database. Contohnya seperti ini. Dalam database kita siapkan sebuah table. Nama tabelnya ya contohnya boleh apa saja ya. Ini nama tabelnya nanti di program kita kasih namanya counter ya. Nah, ini namanya counter. Nah, ini diberi namanya counter. Ini contoh strukturnya seperti ini. Jadi ada ID, ini ID nanti pakai auto increment aja ya. Di MySQL kan ada auto increment, jadi setiap ada perintah insert, otomatis nanti angkanya bertambah ya. Kemudian ada variabel, ini variabelnya saya beri namanya waktu visit ya. Atau Anda boleh kasih nama tanggal juga nggak apa-apa ya. Nah, ini pakai timestamp. Timestamp itu tipe apa? Tipe yang otomatis akan memasukkan data tanggal dan jam ke dalam variabel ini. Nah, gitu dia. Otomatis ya kalau tidak kita tentukan, dia akan langsung berisi data tanggal dan jam server saat ini ya. Dalam hal ini jam di komputer kita pada saat ini. Timestamp. Kemudian nanti kita bisa siapkan variabel untuk menyimpan session tadi ya. Namanya bisa apa saja lah ya. Ini contohnya namanya ini ID session. Ini namanya untuk menyimpan IP address untuk menyimpan halaman yang dikunjungi namanya page. Ini contoh bahwa counter ya, hitungan pengunjung itu datanya kita simpan ke dalam table ya, ke dalam database. Nah, ini contoh item-item yang mau kita simpan. Bisa saja item-item ini berbeda nanti untuk setiap orang yang merancang programnya ya. Ini kita anggap kita butuh nanti dia berkunjung jam berapa, kemudian ID-nya ini biasanya ID-nya standar ya, selalu ada ya ID session ya. Karena session itu adalah untuk menyatakan browser yang berbeda nanti atau IP address nanti juga ini selalu ada ya. Nah, ini yang halaman website. Oke, jadi pertama nanti siapkan dulu database-nya. Nah, untuk mencatat pengunjung, nah kita siapkan sebuah file. Katakanlah ini namanya boleh apa saja, ini tentunya catat visitor namanya. Nah, isi programnya seperti ini. Jadi dia ini menghubungkan ke database ini nanti ya, koneksi menghubungkan ke database. Ini mengambil session ID, ini mengambil IP address, dan ini mengambil page halaman tertentu ya, halaman apa yang kalau nanti halamannya index, yang diambil nanti index gitu. Dan ini menyimpan ke database pakai perintah insert ya. Insert into counter. Nah, ini yang disimpan itu yang kita tentukan hanya tiga field aja ya. Session, IP sama page. Padahal di sini kan ada 5 ya. Kenapa yang 2 ini nggak masuk? Karena yang 2 ini otomatis. Otomatis nanti ini pakai auto increment ya, naik-naik 1 otomatis. Ini otomatis ngambil tanggal. Jadi yang kita simpan itu sessionnya, IP address-nya dengan ini page-nya ini apanya? Halamannya tadi ya, halaman apa gitu, halaman website kita nanti bisa kita catat duluan. Oke, ini yang untuk mencatatnya nanti. Nah, setelah kita catat, nanti akan tersimpan di dalam database kita nanti. Kalau ada yang berkunjung 1, 2, 3 gitu akan tersimpan ya. Ini contohnya ya yang sudah. Nah, ini seperti ini nanti. Ini di tabel counter. Nah, ini ada ID. Ini tanggal visitor. Ini sessionnya tadi ya, ini IP address, ini page-nya. Ini namanya boleh berbeda ya. Tadi ini namanya kan tanggal visitor. Kalau di sini tadi namanya tanggal apa ya? Nama itu silakan Anda atur lah. Oh, ini namanya waktu visit ya. Nah, di sini yang punya saya ini namanya tanggal visitornya sama dengan waktu visit ya. Lihat, ini yang disimpannya apa ini? Ini tanggal, ini kan tanggal ya. Sama jam ini, jam. Ya. Ini session. Nah, ini tadi yang session tadi. Lihat. Ini kenapa sessionnya sama? Karena yang mengunjungi itu browser yang sama. Jadi session ini browser ya, browser yang sama pada waktu yang sama. Kan session ini digunakan juga untuk waktu Anda membuat ini ya, membuat program login ya. Nah, login itu kan yang dicatat juga sessionnya kan. Kalau orang yang sama nanti ini loginnya.
dia pakai login yang sama gitu. Nah, ini IP address. Ini kebetulan yang dicatat ini IP address versi 6 ya. Jadi IP address versi 6 localhost-nya itu begini ya. Tanda kolom sama 1 ya. Jadi ini IP address localhost. Nah, ini page-nya kebetulan page-nya page index. Ini semuanya page index. Jadi ini bertambah ketika file ini dipanggil. File mana tadi? File catat. Nah, dia di sini. Ini dia. File catat visitor ini dipanggil. File catat visitor ini dipanggil atau ini kan ini dia yang di ini. Jadi dia menambah file ke sini, menambah record dia ke sini ya, ke table counter ya. Setiap ada yang berkunjung. Nah, ini file catat visitor ini kalau kita punya website itu kita selipkan ke ini ke dalam file utama, dalam artian file index ya. Atau bisa kita langsung panggil ya. Coba ini misalkan ya. Ini kan saya punya programnya itu saya letakkan di localhost di dalam percobaan ini. Nah, di dalam percobaan kemudian saya letakkannya di sini. Nama foldernya folder ini. Ini kan ada catat visitor. Nah, ini kalau diklik, ini sekarang jumlahnya berapa? Jumlahnya 3253. Ya, coba saya refresh ya, saya ulang ya. Ya, 3253 ya. Bisa kelihatan ya? Ini agak kecil. Halo, bisa kelihatan ini? Halo? Bisa, Halo? Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak, bisa. Ya, berapa ini berapa totalnya? Yang saya ini sortir. Berapa? Halo? 3.253. 3.253. Sekarang lihat, saya panggil file tadi nih, file apa ini? Catat ya ini, catat visitor ini. Saya klik aja ya. Saya klik. Nah, udah saya klik ya. Sekarang saya refresh. Ini kan 3253, saya refresh. Nah, jadi berapa itu? 3254, Pak, nambah 1. Ya, 3254. Nah, gitu dia 3254. Ya, ini sessionnya kosong. Sessionnya kosong, berarti tidak dicatat tadi sessionnya. Ini dia yang baru itu ini. Lihat, jam 19.30. Detik ke-6. Tanggal 27 Juni. Ini dia dicatat. Kalau saya refresh saja, ini saya refresh. Nah, bertambah lagi satu ini. Ya, saya refresh, bertambah dia lagi satu. Ini juga saya refresh ya. Ini kan 3254. Nah, bertambah lagi satu. Nah, nanti ini kenapa session ID-nya kosong, nanti kita lihat ya. Session ID-nya kan kosong. Ini IP address-nya, ini IP address lokal. Namanya ya local host ya. Jadi local host itu begini ya. Titik-titik satu ini sama dengan artinya local host. Ini page-nya juga dikosongkan kebetulan di program ini ya. Karena tadi ini programnya nggak masuk ke login deh. Karena ini kan nggak ada loginnya, makanya ini kosong deh. Kosong gitu. Nah, itulah file apa tadi? File catat visitor yang isinya saya pakai VS Code ya. Nah, ini dia. Isinya ini dia. Ya, isinya file apa itu file apa namanya? Catat visitor ya. Nah, oke. Yang kedua, ya. Ini kan tadi langsung nyimpan ya, langsung nyimpan ke mana? Ke database-nya. Nah, ini kan dia langsung menyimpan. Ini kan 3255. 3255 berarti yang sudah berkunjung. Tapi ini sebenarnya yang berkunjung ini bukan yang berkunjung, tapi yang menjalankan file catat mana dia? Wah, ini catat visitor ini. Nah, kemudian kita harus menyiapkan juga untuk menghitungnya ini berapa jumlahnya. Nah, contoh program menghitung ini udah saya berikan. Nah, ini menghitung. Jadi pakai perintah SQL, pakai select ya ini. Ini nama tabelnya kan counter. Select bintang from counter. Nah, udah. Kalau select bintang from counter nanti dia menghasilkan hitungan ya ini dengan perintah PHP ya, pakai result nanti kita hitung rows-nya 6 rows. Kalau cuma select bintang from counter, kita ya, ini ya. Nah, ini kan counter ya. Ini kalau saya jalankan ini. Nah, ini select bintang from hanya seperti ini saja. Nah,
boleh seperti ini saja. Ini kalau saya jalankan ya. Go. Nah, ini row-nya berapa? 3255. Nah, tapi kalau di contoh program ini, kan nggak hanya sampai select bintang from counter, tapi ada where-nya. Where waktu visit like tanggal sekarang. Jadi grup, jadi tanggal sekarang maksudnya dia mau mencatat hanya yang hari ini aja. Nah, yang tanggal sekarang itu diambil pakai perintah date. Berarti ini mengambil ke server tanggal sekarang. Jadi kalau Anda mau ngambil tanggal sekarang di server, di PHP perintahnya date dalam kurung YMD. Ini ngambil tahun, ini ngambil bulan, ini ngambil tanggal sekarang. Nah, kalau mau ngambil bulan sekarang, iya mak M aja. Berarti bulan sekarang. Oke, nah ini kan pakai where ya, where waktu visit, ini karena nama variabel waktu visit, like ini tanggal sekarang. Jadi berarti kalau perintahnya seperti ini lengkap, maka yang diambil hanya yang berkunjung di tanggal sekarang aja. Nah, ini kenapa pakai group by ID session. Jadi kalau kita buat group by ID session, maka hanya yang browsernya berbeda. Jadi ID session ini mencatat browser ya. ID browser gitu ya. ID apa web client itu kan browser ya. Catat ID browsernya yang dicatat gitu. Jadi kalau nanti nggak pakai group by, siapapun yang berkunjung mau pakai browser yang sama, browser beda, semuanya dihitung jadi tambah banyak gitu. Tapi kan nggak akurat. Ada orang yang ingin websitenya dia ingin lihat ini orangnya akurat. Kalau orangnya itu juga nggak usah dihitung katanya. Nah, gitu. Saya mau lihat orang yang beda yang menghitung. Gitu. Maka kita bisa pakai group by. Ini cara menghitung aja ini Pak. Nanti diambil nama variabelnya di sini contohnya jvisit ya. Jvisit ini hitung jumlah kunjungan sekarang. Nah, variabel inilah nanti yang kita bisa cetak. Ini di sini ya. Mana dia? Ini dia, hitung visitor ini. Ini kalau saya kasih perintah echo, saya kasih perintah echo jumlah kunjungan. Nah, ini variabelnya saya ambil ya. Ini variabel ini. Nah, kan gini ya, kalau di PHP kan kasih titik koma ya. Nah, ini saya simpan, Ctrl S ya. Nah, ini kalau saya panggil nanti hitung visitor dengan seperti ini ya, dengan tanggal sekarang. Mana? Ini ya, hitung visitor, ini saya klik. Nah, 21 katanya, jumlah kunjungan 21. Maksudnya 21 apa? Yang tanggal sekarang ini. Mana dia tanggal sekarang? Ah ini, yang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Nih kita sortir aja ya. Tanggal sekarang tanggal berapa? Tanggal 27. Berarti ini yang tanggal 27 ini ada 21. Nah, tapi ini kan kalau ID-nya sama, session-nya sama, ini berarti kan browsernya sama. Kan browsernya sama ini. Ini browser yang sama. Kalau kita mau supaya orang kalau tidak refresh ya. Nah, refresh itu maksudnya gini ya. Coba ini kalau saya ambil gini ya. Nah, ini saya ambil yang sebelah sini menjalankan catat visitor. Nah, ini catat visitor ya. Oke. Nah, ini ya. Ini kan kalau saya refresh jadinya 22. Padahal cuma merefresh ini yang ini aja nih, yang catat visitornya saya refresh ya. Saya refresh. Ini jadi nambah dia. Gitu. Berarti ini mencatat apa ini? Mencatat semua walaupun orangnya itu juga. Gitu. Ya, silakan aja kalau pingin kelihatan seolah-olah yang berkunjung banyak. Nah, lihat ini kan jadi bertambah ini. Tapi kalau kita mau yang hanya browsernya berbeda, maka biasanya di dalam perintah ini tadi ini kan nggak ada group by-nya. Di sini kita kasih group by session ya. Contohnya di sini session. Ini tergantung nanti Anda membuat strukturnya ya. Ini session di sini namanya session aja yang nggak ada ID ya. Jadi Anda ini kalau di sini kan kenapa pakai ID karena di sini pakai ID ya tergantung. Nah ini kan ada ID session. Ini kena nggak pakai ID berarti group by session. Nah, group by session ini saya simpan ya. Jadi sekarang sudah kalau pakai group by itu sudah beda jumlahnya.
Nah, kalau ini kan jumlahnya 23. Begitu saya kasih group by, kan dia hanya menghitung yang sessionnya berbeda. Berapa katanya? 2 cuma ini lihat, cuma 2. Ini walaupun ini di-refresh, saya refresh, ini tetap aja 2. Kenapa? Karena orang yang merefresh itu tahu dia, oh ini orang yang sama ini. Kenapa? Karena session ID-nya di sini sama. Dalam hal ini di sini session ID-nya kosong ya, karena nggak melalui session ya. Ini kan programnya nggak melalui session ya. Hitung visitornya langsung kita panggil. Oke, itulah prinsip kerjanya seperti itu nanti ya. Prinsip kerja dari apa ini, dari fasilitas menghitung pengunjung. Jadi disimpan ke database ya. Yang disimpan itu sekali lagi ya, yang disimpan itu waktunya, sessionnya sama IP-nya. Bisa juga kalau mau group by IP address gitu bisa. Berarti nanti untuk yang IP-nya berbeda. Nah, di sininya group by-nya ya di sini. Jadi mau apa yang dihitung tergantung dihitung visitor ini. Oke, itu tentang ini ya. Nah, tentang ini ya. Menyiapkan database, Anda buatkan. Jadi Anda mencobanya, Anda database-nya, Anda coba catat visitornya, Anda coba hitung visitornya gitu. Nah, barulah nanti Anda insert itu file mencatat visitor dengan file menghitungnya ke halaman web Anda. Ke halaman web Anda. Nah, Anda mau pakai layout yang mana? Kemarin tergantung layout Anda ya. Nanti layoutnya misalkan mau pakai layout ya, ini ada layout yang agak sederhana, ini apa? Ini ya, template. Nah, template akademi ini sederhana ini coba. Saya ekstrak dulu guys. Ini ya, saya ekstrak dulu ya. Saya sini ya, atau ke sini langsung ya. Oh, udah ada deh. Oh, ini dia. Oh ya, udah ada ya. Nah, ini kan udah ada ya. Jadi ini saya buka di sini ya. Terus saya ke sampai percobaan. Rupanya udah ada file apa. Nah, ini dia. Ini dia. Ini contoh template-nya. Nah, misalkan template-nya seperti ini. Nah, Anda mau letakkan di mana dia? Contohnya Anda boleh pakai template yang lain ya. Ini karena ini template-nya. Ini ada header-nya ya. Ini ada menunya. Di atas juga ada menunya, ada navigasi. Ini katakanlah ini navigasi. Wah, rame juga ini template-nya. Kalau kita lihat ininya sederhana ya. Nah, cuma begini aja deh. Ini tadi ya. Nah, ingat ya, setiap ini kalau Anda mau gabungkan dengan PHP, indeks HTML ini diubah dari indeks HTML menjadi apa? Menjadi apa? Indeks PHP, Pak. ya, jadi PHP supaya bisa menjalankan PHP. Karena sama aja dia kan. Nah, ini kan udah saya ubah jadi PHP ya. Ini kita refresh dia sama aja. Enggak ini. Karena di sini dia kan nggak ada sih. Karena di web servernya di setting boleh indeks HTML, boleh indeks titik PHP. Tapi kita butuh indeks titik PHP. Kenapa? Karena kita mau apa namanya ya? Kita mau menginsertkan nanti di perintah PHP. Kalau HTML nanti perintah-perintah PHP kita nggak jalan kalau di extensionnya titik HTML. Nah, barulah kita mau ngapain kemarin ya. Misalkan kemarin Anda ada login, Anda letakkan di sini login, atau mau post ya Anda letakkan di sini post. Nah, cuma kalau misalkan mau daerahnya di sini saja gitu, di tempat tertentu saja. Misalkan di daerah alumni ini, kita mau nanti di sini ada jumlah kunjungan Anda pengunjung yang kesekian gitu. Kita mau di sini ada tulisan Anda pengunjung yang kesekian kemana? Anda cari aja di sini. Ini kan ada alumni ya. Anda buka programnya. Tadi di mana ya? Sini ya. Nah, di sini. Anda buka ini indeksnya ya. Jadi di indeks titik PHP kita. Kita buka ini. Saya bukanya pakai apa ya? Tadi pakai ini udah ya. Sekarang saya bukanya pakai ini aja. Apa boleh pakai VS Code lagi ya.
Saya buka pakai VS Code ini indeks di PHP yang lain. Nah ini dia. Apa tadi? Alumni ya. Ctrl F aja ya. Alumni. Nah ini dia di sini. Berarti di sini dia. Di dalam ini ya Anda meletakkan ininya. Di sini kan kita udah ketemu ya. Ininya ya, apa tulisan alumninya di sini, div-nya. Nah, yang penting itu kan kita div-nya. Di sini ada alumni, berarti ini div-nya, ini penutup div-nya. Berarti kalau Anda mau letakkan di sini, di antara div, karena tulisan alumninya di sini. Nah, di sini, letakkan di sini. Kali lagi ya, lihat ini nanti ini kita ada pembahasan khusus lah tentang. Kita mau kan di sini, tertulis jumlah kunjungan gitu. Kebetulan ada gambar ini alumni jumlah kunjungan. Ada image ya, kita lihat aja ternyata di situ ada image ya. Kenapa ada image? Dia pakai kelas ya. Coba di sini kalau saya kasih tulisan jumlah pengunjung gitu. Nah, kita cek jumlah pengunjung. Ini nggak pakai PHP dulu ya. Kita mau ngecek. Ini saya simpan ya. Saya simpan ini kalau saya refresh. Nah, kan dia ke sini dia jumlah pengunjung sini dia. Kenapa? Karena kita udah ketemu div-nya alumni di mana? Div. Ini kan satu div, ini satu div, satu div semua. Ya. Kita letakkan. Jadi nanti jumlah pengunjungnya mau berapa kita catatnya di sini. Gitu mau misalkan kalau ini kan tadi lepas dia dari ini ya. Kalau yang ini tadi lepas dari apa tadi yang jumlah pengunjung 2 tadi ya. Ya udah tadi udah lepas ya. Kan dia tidak pakai layout ya. Kita maunya kan di dalam layout. Kita catat di sini gitu. Kita apa cara meletakkannya gitu ya. Cara menentukan meletakkan di mana letaknya. Oke. Nah, sekarang tadi kan catat visitor tadi kan dia hanya ini ya. Dia apa catat visitor itu dia kan tanpa layoutnya. Kita mau di sini dia. Letaknya di sini tadi kan. Kalau ada yang berkunjung gitu. Nah, berarti program ini, nah program ini tadi ya udah lepas lah. Yang inilah ya. Ah, ini. Nah, program ini kita letakkan di dalam indeks kita. Nah, itulah dia tadi yang sudah jadi tadi ya, yang tadi di sini tadi. Nah, ini. Jadi di-include-kan di sini dia. Di-include-kan di sini. Include catat visitor. Jadi setiap yang membuka file index.php ya, atau yang membuka website, langsung dia menjalankan file catat visitor. Nah, file catat visitor ini kita letakkan dia di dalam program kita, di dalam program ini tadi. Nah, di sini kita letakkan di sini. Ini kan belum ada dia. Nah, saya ambil aja yang sudah ada ya. Kebetulan yang sudah ada kan di sini ya, di modul counter ya. Nah, ini dia. Catat visitor sama apa tadi? Hitung visitor. Ini saya copy ya. Saya masukkan ke sini ya. Ya, letaknya di sini, letakkan di sini. Ya, letakkan di sini. Nah, kalau letaknya di sini, kita include-kan aja deh. Kita include-kan supaya dia jalan ya. Nah, perintahnya include. Mana dia tadi indeks PHP-nya? Indeks PHP yang punya dia tadi adalah ya template ya. Ya, yang ini dia kan. Kita letakkan di sini, di atas ini. Jadi biasanya kalau dia di awal ini kan udah PHP ya. Ini kita buat apa? PHP. Nah, jadi nanti semua yang ada di sini, nah, semua yang ada di seantara ini boleh perintah PHP. Contoh perintah PHP apa? Echo. Echo, misalkan saya buat percobaan. Ini kalau saya buat begini, saya refresh ini,
Ini letaknya di mana nanti? Hello percobaan. Letaknya di mana? Kalau saya refresh, letaknya di mana? Ya, letaknya di atas ya. Hilang deh sebentar ya, kena langsung. Tadi ada ini, lihat. Itu ada percobaan. Letaknya dia letaknya di situ ya. Oke. Kemudian tadi sudah kita letakkan. Nah, tapi kita bukan mau letakkan itu, tapi kita menginclude. Menginclude apa? Include. Apa yang kita include? Kita kan include itu kan menjalankan sebuah file ya. Apa? File apa tadi yang mau kita panggil? File ini hitung. Catat dulu ya, catat visitor ini. Supaya namanya nggak salah, saya copy. Nah, masukkan ke dalam program kita di sini. Nah, gini. Ada dua kan? Dua-duanya kita panggil. Satu catat visitor, satu hitung ya. Nah, yang satu hitung gitu. Nah, seperti ini. Nah, misalkan, nah, ini sekarang kalau kita refresh, nah, kita lihat nanti ya, ada strateginya ya nanti ya. Nah, ini dia kan jadi error ya. Nah, kenapa error? Nah, jadi di dalam PHP kalau ada apa? Kalau ada variabel kita panggil, itu dia akan warningnya akan menghentikan program kita seperti ini kan. Nah, ini kalau Anda baru lihat ini, waduh langsung stres ini. Tapi kalau ini sederhana dulu ya. Ini kena file koneksinya belum kita copy ya. Program koneksinya ya, saya copy dulu ya. Koneksi tadi ada di sini ya. Nah, ini koneksinya belum ada. Koneksi itu kan di percobaan Anda yang lalu ya. Apa isinya koneksi? Isinya koneksi apa? Isinya mana? Isinya ini ya. Ini saya pakai nama database-nya Berita Siang. Ini username-nya lokal root ini masih belum diubah username-nya. Nah, oke, sekarang ini akan berkurang errornya. Error ini udah hilang ya. Gitu. Jumlah kunjungan 2. Kok di sini? Nah, maunya tadi di mana? Maunya tadi di mana? Di sini. Gimana caranya supaya di sini? Ayo, gimana caranya? Berarti kenapa dia muncul? Karena tadi di program kita, karena di program kita ini, nah karena di sini tadi, ini saya pakai ini aja lah ya, supaya enggak, ini saya coba pakai notepad kan bisa ya. Nah, karena di sini ini ada echo-nya, nah ini kita hilangkan aja. Nah, kita hilangkan, maksudnya kita hilangkan itu ya kita remark ya. Nah, yes. Oke, ini kita refresh, kan hilang dia. Nah, itu kita pindahkan kemana? Kita pindahkan ke sini tadi, ke jumlah pengunjung tadi. Tapi harus dalam bentuk PHP. Dalam bentuk PHP, di mana dia tadi? Di sini ya? Bukan ya. Yang ini ya. Nah, di sini tadi. Ke sini tadi. Nah, tadi kan begini ya. Nah, sekarang kalau kita mau ini, nah mau echo jumlah pengunjung, ini nggak bisa. Harus apa? Supaya echo kan perintah PHP. Apa yang harus kita berikan supaya perintah PHP ini bekerja? Apa tadi? Apa tadi supaya perintah PHP-nya kerja? Kita beri apa sini? Kita beri tag PHP. Kemudian di ujungnya kasih penutup, kan PHP itu kan tag PHP tanda tanda tutup. Nah, udah di sini. Saya simpan. Sekarang kalau kita refresh, ya, kita refresh. Nah, jumlah pengunjung 2 katanya gitu. Kenapa cuma 2? Karena di dalam programnya, di dalam program apa hitungnya, ini programnya udah jadi macam-macam tadi ya. Mana tadi? Ini di dalam program hitungnya ini, saya buka pakai notepad aja ya.
Di program hitungnya ini dia pakai group by. Berarti group by berarti apa? Untuk user yang berbeda. Coba kita lihat sekarang ya di hasilnya ya. Kan tadi saya baru buka ini ya. Kita lihat di sini yang terakhir itu apa? Ya, lihat sekarang. Nah, ini dia. Ini nggak ada session ya. Jadi ada dua session yang berbeda, yaitu session yang kosong sama session yang ini. Tadi ya session. Nah, gimana supaya session ini berisi? Gimana supaya session ini berisi? Nah, kita lihat di sini di mana ya? Apa programnya tadi? Session itu dicatat di program ini, catat visitor. Kan di sini sessionnya kosong deh. Saya pakai notepad aja ya supaya nggak bercampur. Nah, ini kan ya sessionnya kan kosong ini. Kenapa sessionnya kosong? Karena nggak ada session startnya. Jadi di PHP itu di sini kan ini session kosong ya. Jadi karena dia nggak ada start, jadi kita apa? Memang di dalam perintahnya ada kalau nggak ada sessionnya maka dianggap sessionnya kosong. Include ID session, ini ID session. Oke, jadi supaya session ada itu di sini dikasih session perintahnya ya. Session star gitu. Ini Anda cek lagi nanti ya tentang session di modul keberapa ya waktu di PHP. Atau boleh juga di indeks nanti Anda berikannya juga. Nah, nanti tentang bagaimana cara mengelola ini ya, mengelola apa? Mengelola ini apa? Template supaya nggak banyak error nanti kita bahas minggu depan ya. Karena waktu di awal-awal itu pasti ada beberapa variabel Anda yang tidak dikenal gitu ya. Nah, ini sessionnya kan sekarang ada ini. Ini session. Inilah session saya membuka browser pakai apa ini? Chrome. Ini gimana supaya sessionnya berubah? Ini kan sessionnya walaupun saya refresh ini saya refresh, ini dia nambah juga di sini satu ya. Nah ini tapi sessionnya sama, tetap aja disebutnya berapa? 2, tetap 2. Nah, session yang berbeda itu kalau kita membukanya pakai browser yang berbeda. Misalkan ini saya buka pakai ini ya, pakai apa ini? Ini saya pakai apa ini? Pakai Edge ya. Nah, ini saya pasti ya. Nah, ini saya bukanya pakai ini, lihat. Ini sekarang berapa? Ini saya bukanya pakai Microsoft Edge ya. Itu kan saya udah tukar browser ya. Maka sekarang disebut 3. Kenapa 3? Karena kalau kita masuk ke database, ini saya refresh. Nah, ini dicatatnya, tapi ini lihat, sessionnya udah beda. Kan udah beda angkanya ini. Jadi session itu angka ini ya, kode unik yang banyak ini. Ini yang dibuka pakai Microsoft Edge, ini yang dibuka pakai Chrome. Nah, kalau saya buka lagi pakai ini, pakai apa ini? Pakai Microsoft Edge, ini saya refresh lagi. Ini tetap aja 3. Walaupun di database bertambah. Kalau kita lihat di database, ini kan bertambah dia. Ini 3264 ini saya refresh. Nah, jadi 3265 ini bertambah. Tapi karena di dalam program kita tadi, di dalam hitung, kita pakai group by session, maka untuk session yang sama itu dianggap satu gitu. Itu kalau mau pakai group by. Gimana kalau seolah-olah kelihatan banyak, Pak? Kalau mau kelihatan banyak di dalam hitung visit ini, tapi kan eh, jadi nggak detail lah. Hilangkan ini. Ini kalau nah ini kan kuncinya di sini ya. Ini kenapa hanya yang tanggal sekarang? Karena kita ngambil tanggal sekarang. Tanggal sekarang. Kalau ini saya hilangkan D-nya, ya, saya hilangkan harinya, maka ini jadi bulan sekarang. Lihat ya, jadi bulan sekarang. Karena tahun sama bulan kan, coba beda nggak jumlahnya? Kalau yang bulan sekarang ini kan 2 ya, 3 tadi ya, 3 ini saya refresh jadi 4 dia. Karena ya bulan sekarang gitu ya. Kalau mau tahun sekarang gimana? Ayo, kalau mau tahun sekarang. Ini saya buat apa ini? Halo, kalau mau tahun sekarang?
Ya, ambil tahunnya aja, Y aja ya. Ambil Y aja. Lihat ini kalau saya refresh sekarang jadi ada 20-an ya kali ya. Oh enggak ya, tetap oh ya karena tahun ini enggak ada ya. Tahun ini enggak ada. Ini kadang-kadang yang membingungkan nih. Jadi kebanyakan ya. Karena tadi udah ada 2 folder saya buka. Coba sekarang hitung visitornya. Saya buka lagi pakai notepad ya. Nah, ini tahun sekarang ya. Lihat, kalau ini saya hilangkan ini. Tanggal variabelnya berarti ini kan semua. Nah, ini kalau semua ini ya, like persen itu berarti kan semua. Nah, kalau ini semua maka sekarang ini nggak hanya 4 jadi tapi berapa? Tuh jadi 36. 3. Mau lebih banyak lagi kalau group by sessionnya saya hilangkan. Ini jadi berapa ini? Maka akan dilaporkan yang berkunjung ada 3.270. Berarti ini dihitung semua yang berkunjung, mau browsernya sama, mau orangnya sama. Kalau di refresh nambah terus. Ini kalau saya refresh ini nambah terus ini 1, refresh lagi, tambah 2, refresh lagi, tambah 3 gitu. Tapi kan nggak benar. Kenapa? Karena itu bukan jumlah kunjungan, tapi jumlah orang yang mengklik. Gitu. Kalau mau jumlah kunjungan, maka kita kita bisa mainkan di perintah SQL-nya, gitu intinya ya. Jadi jumlah kunjungan itu tergantung ya. Makanya nanti ada jumlah kunjungan mau kalau tadi kan per hari, hari ini, bisa per bulan, yang bulan ini, atau per tahun, tahun ini, gitu. Atau mungkin per minggu, minggu ini. Nah, dan selanjutnya gitu. Jadi tergantung apa tadi? Tergantung perintah ini kita ya di dalam perhitung. Hitung mana? Dihitung. Nah, ini tergantung di sini. Select income. Oke, itulah tentang counter. Silahkan Anda ini kan nanti cara menyisipnya di dalam layout tadi udah ya dalam layout. Udah silahkan Anda mau pakai layout apa. Tapi nanti contoh layout ini akan saya upload ya. Contoh layout yang sederhana tadi ada kemarin kan kita kan udah bahas ya cara membuat layout pakai CSS atau Anda boleh mendownload template atau mungkin Anda sudah tahu cara pakai Bootstrap silahkan. Intinya layout itu sama ya. Di dalam div ya kita meletakkannya di dalam div informasi yang ingin kita tampilkan di dalam layout kita. Oke, itu untuk kuliah kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya boleh Pak, Dava Pak. Ya, silakan ya.